Malam pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Salah satu rangkaian acara ulang tahun pertama Pusat Disabilitas Unhas yaitu peresmian Taman Inklusi Jalinan Jiwa yang diresmikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Taman Inklusi Jalinan Jiwa Universitas Hasanuddin dipenuhi dengan semangat dan keceriaan yang luar biasa saat Pusat Disabilitas Unhas merayakan ulang tahun pertamanya sekaligus peresmian Taman Inklusi Jalinan Jiwa atau yang disebut dengan JJ Park. Peresmian ini menghadirkan Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil, dan juga orang tua dari para penyandang disabilitas. Profesor Adi Maulana meresmikan Taman JJ Park dengan pemotongan pita diiringi tarian Jalinan Jiwa. Iya, jadi Unhas itu mendukung full tentang isu-isu disabilitas yang ada. Kita bukan hanya sekedar berteori bahwa no one left behind dan lain sebagainya, tapi kita betul-betul ingin mewujudkan kampus inklusif yang memang betul-betul menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana yang ada. Hari ini kita merayakan 1 tahun Pusat Disabilitas dan salah satu rangkaian acaranya adalah meresmikan Taman Inklusivitas Jalinan Jiwa atau Taman JJ itu. Ini adalah wadah supaya apa? Supaya masyarakat-masyarakat, bukan hanya masyarakat kampus, tapi juga masyarakat di luar kampus itu bisa datang ke sini untuk menikmati infrastruktur yang ada. Profesor Adi Maulana menyampaikan bahwa dengan adanya Taman Jalinan Jiwa ini, kita diharapkan memiliki kepedulian dan pengetahuan tentang disabilitas agar bisa tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Latar belakangnya kita ingin ada ruang untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan tentang inklusi disabilitas. Ruang ini tempat belajar, ruang ini tempat bersantai, dan ruang ini tempat memperkenalkan isu-isu disabilitas yang selama ini pinggiran, yang selama ini tidak dikenal, yang selama ini hanya dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan isu kesehatan, sakit atau tidak mampu. Nah sekarang Taman Inklusif Jalinan Jiwa ini akan jadi tempat kita untuk membicarakan pengetahuan-pengetahuan itu lalu menjadi mainstream. Harapan Ishak secara khusus untuk Universitas Hasanuddin yaitu semoga selalu mensupport upaya-upaya yang akan dilakukan bersama. Meskipun banyak tantangan, tetapi kita harus bersama-sama menghadapi tantangan itu dan jangan menyerah. Ia juga menyampaikan bahwa seberat apapun tantangan itu, kita harus terus bergerak untuk inklusi disabilitas di Universitas Hasanuddin. Andrea Reren Karina, Muhammad Saiful, Unas TV. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin kembali menggelar Simposium Nasional 11 dan Internasional 7 dengan tema Exploring the Marine Problems and Effective Solution in the Marine and Fisheries Sector Toward the Achievement of SDG 14 pada 29 Juni 2024. Acara ini menghadirkan para akademisi, pemerintah, dan industri untuk membahas isu-isu penting dalam sektor kelautan dan perikanan. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin kembali menggelar Simposium Nasional yang ke-11 dan Simposium Internasional yang ke-7 dalam bidang kelautan dan perikanan. Acara yang berlangsung 29 Juni 2024 di Unhas Hotel and Convention. Simposium ini merupakan agenda tahunan yang telah menjadi komitmen Unhas untuk dilaksanakan secara rutin. Penyelenggaraan acara ini tidak hanya melibatkan para akademisi, tetapi juga pemerintah dan industri. Pertama, saya bersyukur hari ini kita berhasil mempertahankan suatu agenda nasional yang kita sebut sebagai National Symposium, Simposium Nasional Kelautan Perikanan, yang merupakan agenda yang sudah menjadi rutin secara nasional, secara seluruh Indonesia tahu bahwa di bulan 5 atau Juni itu ada satu simposium yang secara reguler dilakukan tiap tahun di Unhas. Itu sudah merupakan komitmen pimpinan Unhas sejak saya dulu menjadi dekan sampai sekarang ini. Yang kedua, kita secara intermiten dulu melakukan menggandengkan dengan International Symposium, sehingga kali ini sudah yang ke-7, sehingga teman-teman yang datang itu bisa langsung sekaligus ikut yang nasional, bisa juga ikut sekaligus yang internasional. Jadi keduanya kita gabung
walaupun nanti sesinya bervariasi ya. Sehingga ini sangat strategik tentu di dalam mengefisienkan waktu para pembicara dan para peserta untuk mengikuti banyak beragam isu yang dibahas di simposium ini. Acara ini dihadiri oleh para pembicara ternama, termasuk seorang menteri yang juga tokoh dalam bidang perikanan yang turut memperkuat acara ini. Isu-isu dan hasil penelitian yang dibahas di simposium ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dan menjadi rekomendasi bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta industri terkait. Tema simposium tahun ini berfokus pada SDG 14 yang berhubungan dengan ekosistem laut. Para peneliti berupaya mengidentifikasi masalah dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan berbagai isu di bidang kelautan dan perikanan. Simposium ini juga menjadi wadah bagi para ilmuwan di bidang kelautan dan perikanan untuk mengupdate pengetahuan dalam 1 tahun terakhir dan membangun kolaborasi dengan universitas di dalam dan luar negeri. Ya, jadi kegiatan ini ada 2 sebenarnya. Ada kegiatan nasional simposium dan kemudian ada kegiatan internasional simposium. Di awal sebenarnya kami melaksanakan nasional simposium, namun kemudian untuk mendukung Unhas menjadi World Class University pada 7 tahun yang lalu, kami menggabungkan antara nasional dengan internasional simposium. Di kegiatan kami ini adalah kegiatan tahunan yang temanya itu lebih banyak sebenarnya terkait dengan SDG 14, yaitu tentang ekosistem laut. Dan hasilnya di tahun ini FIKP sebagai ranking 45 dunia untuk SDG 14. Salah satunya adalah kontribusi dari kegiatan nasional dan internasional yang kami lakukan pada hari ini. Kami memang fokusnya untuk SDG 14. Kalau tema yang lain kan itu fakultas lain. Jadi kami selalu konsen terkait dengan ini karena memang juga sangat kompleks masalah di bidang kelautan dan perikanan. Jadi kami mencoba untuk mengidentifikasi masalah sehingga semua peneliti fokus untuk itu mengungkap masalah berikut solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah di bidang kelautan dan perikanan. Dan itu akan terdokumentasi bagus. Bahkan kami akan membuat nanti rekomendasi yang akan kami sampaikan ke pimpinan universitas bahwa ini rekomendasi dari simposium nasional dan internasional yang kami laksanakan misalnya pada tahun 2024. Sehingga nanti kita kemudian akan lihat bisa kami kirim ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai alternatif solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah di dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia menuju ke pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan terlaksananya Simposium Nasional yang ke-11 dan Simposium Internasional yang ke-7 ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia, menuju keberlanjutan yang lebih baik. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, kali ini kita akan mengulas pelatihan teknis industri Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia yang dimediasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin di Unhas Hotel and Convention. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Pelatihan teknis industri pembiayaan merupakan tindak lanjut dari kerjasama Antan LSP Unhas dengan LSPPI. Acara ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kompetensi para asesor di bidang pembiayaan. Kepala Pusat Sertifikasi Profesor Unhas Insinyur Mukti Ali STMT PhD IPU menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah membekali para asesor dengan pengetahuan yang mendalam tentang industri pembiayaan. Hari ini adalah hari ketiga pelatihannya, jadi besok itu uji kompetensinya. Materi uji. Jadi materinya itu ada beberapa, seperti misalnya pengenalan tentang pembiayaan itu sendiri seperti apa, terus bagaimana pemasaran, teori-teori pemasaran dalam pembiayaan, terus tentang kredit, ya hukum-hukum pembiayaan dan juga manajemen risiko di dalam pembiayaan itu sendiri, ya seperti itu. Pelatihan ini diikuti oleh 32 dosen Unhas yang telah berstatus sebagai asesor kompetensi.
Materi pelatihan mencakup berbagai aspek penting seperti pengenalan industri pembiayaan, teori pemasaran kredit, hukum pembiayaan, dan manajemen risiko. Direktur LSP Pembiayaan Indonesia, Andrian Haris, turut menyampaikan pentingnya dukungan dari akademisi dalam program ini. Jadi ya kami sangat berbahagia ya pada kesempatan kali ini kita bisa merealisasikan kerjasama ini LSPPI atau LSP Pembiayaan Indonesia dengan Universitas Hasanuddin, dalam hal ini dimediasi oleh LSP Universitas Hasanuddin untuk pengembangan aset profesional. Jadi kami sangat membutuhkan support, dukungan dari para akademisi yang sudah certified assessor begitu ya di Unhas ini untuk membantu kami nanti sebagai asesor di bidang pembiayaan. Nah, pelatihan hari ini adalah salah satu perwujudan dari kerjasama ini yang kami realisasikan, begitu. Ya, tentunya ke depan kami sudah menyiapkan beberapa program yang tentunya menjadi sebuah akselerasi untuk pembekalan knowledge, pengetahuan mengenai industri pembiayaan ini kepada para mitra asesor dari Unhas ini. Demikian saya pikir, Mbak. Deputi Direktur Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Sri Hayati juga memberikan apresiasi atas kerjasama ini. Menurutnya, kerjasama ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang industri pembiayaan di Sulawesi Selatan dan menarik minat mahasiswa untuk berkarir di bidang ini. Jadi kami dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia melalui kerjasama ini kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari LSP Pembiayaan Indonesia dengan Bapak Ibu dari Universitas Hasanuddin. Nah, kami berharap bahwa kerjasama yang sudah terjalin baik pada hari ini itu tidak berhenti hanya sampai di sini saja, tapi dapat terus berlangsung dengan program-program kerjasama yang kami percaya itu akan sangat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Nah, kedepannya kami juga berharap bahwa dengan kerjasama ini pemahaman dan pengenalan mengenai industri pembiayaan ini itu akan semakin diperluas, terutama untuk wilayah Sulawesi Selatan dan juga teman-teman di daerah Makassar dan sekitarnya, sehingga industri pembiayaan ini dapat lebih dikenal gitu ya, baik jasa, produk dan layanannya, dan juga industri pembiayaan ini juga dapat semakin menarik bagi teman-teman di mahasiswa di Universitas Hasanuddin, terutama untuk peluang berkarir di industri ini. Mungkin itu saja dari saya. Pelatihan ini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan lain, seperti seminar dan akselerasi untuk terus meningkatkan kompetensi para asesor, karena prospek asesmen di bidang pembiayaan sangat besar, sehingga kebutuhan akan asesor juga meningkat. Dengan mengikuti pelatihan ini, kami peserta begitu banyak insight yang berbeda dan juga banyak pengetahuan berkaitan dengan jasa pembiayaan. Dan ini sangat berguna buat kami, terutama asesor yang akan menilai nanti. Dan ini beberapa materi yang juga sangat penting untuk bisa kami nantinya bekal dari asesor untuk bisa mengakses asesinya. Dan saya sangat tertarik dengan bidang ini walaupun sebenarnya baru dengan insight yang berbeda. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada LSP Pembiayaan yang sudah mengundang kami untuk bisa ikut di kegiatan ini sebagai peserta, dan tentunya juga kepada LSP Unhas yang juga sebagai mitra penyelenggara untuk bisa melaksanakan ini. Harapan ke depan bahwa Unhas akan lebih banyak juga mengikuti asesor-asesor lain dari LSP, karena ini sangat penting sekali saya kira, dan memberi wawasan kepada dosen-dosen Unhas yang memang belum mengetahui untuk jasa pembiayaan ini ternyata sangat penting dan banyak sekali di lapangan yang membutuhkan untuk kita sebagai asesor. Menariknya, hingga kini Universitas Hasanuddin adalah satu-satunya universitas yang menjalin kerjasama dengan kedua lembaga ini dalam bidang industri pembiayaan. Hal ini menunjukkan komitmen Unhas dalam mendukung pengembangan profesional di bidang ini. Rahmatia, Nuri Nurhayati, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.
Thank you.